saya prihatin nih dengan kesehatannya besok 10 tahun, 15 tahun ke depan mau jadi apa gitu Anak-anak kan. kita, Karena ya. air putih pun terus malas minum ya. Biasanya mereka lebih milih minuman kayak gitu. Jadi saya tambah mantap buat bikin usaha jamu itu sejak 2016. Wedang uwu tadi ada loh, wedang uwu. Wedang uwu ada. Kalau anak muda kan uwu gitu ya. Jadi jangan sampai kalau ada UNESCO datang ke Indonesia, kalian ditanya jamu, kalian nggak tahu, itu bisa menjadi salah satu faktor jamu dicabut predikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Kopsan, Kopi Santai Kompeba, obrolan asik penuh inspirasi. Bersama saya Muhammad Sadiq, masih di Kompeba Keliling Magelang ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar jamu ya, tapi jamunya agak lain ini ya, kayak film yang baru rilis ya. Agak lain. Ya, kita akan langsung berkenalan dengan Mbak Jamu Deka. Ya. Siap, Mbak Deka ini namanya aslinya siapa, Mbak? Nama aslinya Dwi Kuntari. Mbak Dwi Kuntari. Ya. Jamu Deka itu dari nama singkatan nama saya. Oh, okay. Selama ini saya tahunya cuma Jamu Deka, gitu. Mbak Deka gitu. Gitu. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dwi. Panggilannya Mbak siapa ini? Lebih familiarnya Mbak Deka sih, Mas. Oh, Mbak Deka, ya udah. Kita ngobrolnya Mbak Deka aja. Kita malah jadian untuk brand bagus. Ya, Mbak Deka, ini jenengan kan masih muda. Ini kok tertarik dengan dunia jamu itu awal mulanya seperti apa gitu? Awal mulanya di tahun 2016, Mas, ketika banyak anak muda lebih memilih minuman yang baru, yang ngetren kayak boba, terus Thai tea kayak gitu kan, itu nggak asli dari Indonesia ya, itu kayak kopi paste dari dan luar banyak negeri. Gulanya juga. Betul. Terus aduh kok saya prihatin nih dengan kesehatannya besok 10 tahun, 15 tahun ke depan mau jadi apa gitu kan. Karena air putih pun terus malas minum ya. Biasanya mereka lebih milih minuman kayak gitu. Jadi saya tambah mantap buat bikin usaha jamu itu sejak 2016. Loh, backgroundnya jenengan apa kok tertarik ke jamu itu? Oh ya, background saya kebetulan medis ya. Saya seorang bidan, Tapi memang karena kita kehidupan bidan lah, Mas, bermasyarakat, bersosialisasi dengan banyak orang dan menemui banyak fenomena, termasuk salah satunya yang membuat saya tergerak hatinya itu adalah minuman yang menjamur di anak-anak muda. Karena nanti nek sakit ya bidanis juga yang repot. Antisipasi dan ini betul. Langkah yang untuk preventif juga. Betul, Mas. Kemudian bahan-bahannya sendiri itu apa saja yang dibuat untuk jamu ini? Bahan-bahan buat jamu itu sangat mudah dan murah ya, Mas. Saya katakan kayak gitu. Karena kalau di Magelang sendiri kan melimpah. Kayak kunyit, jahe, kencur, dan harganya murah. Nah, yang menjadi mahal itu adalah proses pengolahannya. Terus sampai bisa dijual itu yang memberi nilai jual tinggi dari jamu. Kalau prosesnya sendiri seperti apa? Kayak kira-kira? Prosesnya itu ya sebenarnya simpel aja kayak orang masak ya, Mas ya. Cuma di situ ada poin-poin kayak kita harus melakukan sortir, ya bahannya harus dipilih disortir, yang dipilih yang bagus. Kemudian ada pengolahannya nanti kalau dari Jamu Deka sendiri awalnya dulu ditumbuk pakai lumpang dan alu, cuma karena setelah dikemas itu di bawah botol pernah ada kayak pasir itu loh, Mas, dari endapan iya dari deploknya, terus akhirnya kita pakai blender untuk menjaga higienitas terus kemudian setelah dimasak ya udah, Mas, ada proses pendinginan jamu karena kalau masuk botol plastik harus dingin, kecuali kalau pakai botol kaca, terus kemudian dikemas, packing, udah dipasarkan. Menariknya ini kemasannya seperti ini, idenya dari mana nih kok bikin jamu yang kemasan seperti ini? Ya, banyak belajar sih, Mas, di sosial media, di internet kayak gitu, terus jadi membuat kita dapat inspirasi. Ini kan jadi jamu sudah kemasan kekinian seperti ini ya. Jadi supaya anak muda juga mau minum jamu gitu ya. Iya. Terus dibikin nih, Mas, warnanya yang warna-warni biar udah eye-catching, udah seneng lihat dulu kan, tertarik sama kita kasih nama yang unik pada produk jamu. Ada apa telang aja riang. Kok namanya unik itu apa ini aja? ada telang riang, terus telang riang.
Ya dari bunga telang. Terus ini ada aserehe. Aserehe itu apa? Asam lemon serai jahe. Oh, singkatan. Singkatan. Ya. Aserehe. Ya. Terus ada rosella merah sih, semua pada tahu ya Mas, bunga rosella merah. Terus empu kunyit itu biasanya buat terapi asam lambung yang tinggi. Ya. Kemudian ada ASI booster untuk ibu menyusui. Ya kebetulan saya profesinya adalah bidan. Ya. Kemudian saya pengen menciptakan sesuatu yang bisa digunakan untuk ibu menyusui. Iya, biasanya juga minum jamu keliling itu ya. Iya. Tapi sekarang sudah ada jamu kemasan seperti ini ya. Solusi ya. Biasanya kalau produk yang jadi solusi itu lebih cepat ya. Apalagi kemarin pas COVID ya. Kayaknya pas kena COVID ini gimana? Iya, kebetulan jualannya kan sebelum COVID ya Mas, jauh sebelum COVID. Jadi saya sendiri sudah punya market ya. Jadi beberapa orang minum jamu saya. Kebetulan ada COVID, jadi tambah memperluas market karena itu mesti direkomendasikan sama yang pernah beli jamu tempat saya. Betul, itu sampai 3-4 kali lipat dibanding sebelum COVID. Iya. Dan kemungkinan berlanjut sama sekarang ya. Iya, pastinya ada penurunan ya Mas, karena orang-orang itu kan juga yang merasa cocok kan akan lanjut gitu. Betul. Cuma kalau memang COVID itu kayak bonus ya Mas. Naiknya grafiknya. Bonus bagi penjual jamu ya. Kemudian produknya sendiri ada berapa macam yang sudah dibuat ini? Kalau yang jamu siap minum ini ada 15 varian rasa 15. Mas. Yang 13 kan umum, yang 2 ini untuk yang satu ibu menyusui, yang satu untuk program hamil. Terus saya bikin karena semakin banyak permintaan dari luar Magelang di kota-kota besar. Kebetulan ada Paxel 2021. Paxel itu apa? Pengiriman ekspedisi dengan freezer. Jadi memang ada fasilitas itunya. Tambah membantu penjualan jamu Deka di luar Jawa Tengah dan juga di luar pulau juga Mas. Terus kemudian bikin sirup karena ada karena ada beberapa tempat yang tidak terjangkau Paxel yang di luar pulau dan di Jawa Tengah sendiri juga ada yang tidak terjangkau karena lebih tahan lama. Betul, kita bikin sirup tahannya sampai 3 bulan. Kalau jamu ini? Yang ini tergantung penyimpanan. Kalau di freezer? Kalau di freezer 6 bulan. Kalau di suhu kulkas, di suhu kulkas 7 hari, di udara bebas 24 jam. Jadi ini 24 jam, tidak ada pengawet? Tidak ada, kita tanpa bahan pengawet. Kemudian saya bikin lagi karena ada marak ya, ada dari pemerintah menggenjot untuk ekspor gitu. Kalau sirup kan nggak mungkin ya Mas ya, nanti 3 bulan singgah di kapal sampai tempat tujuan udah expired. Saya bikinlah jamu yang varian kering kayak gini Mas. Yang kering ya? Kering. Apa aja kalau yang kering? Ada 2 varian, wedang kasmaran sama seduh rempah senja. Ada 2 varian. Iya. Ini anak senja langsung merasa terwakili. Bertahannya sampai 1 tahun. Kasmaran loh sih. Yang bagi yang kasmaran. Gawe jeneng kok ya ono wedang kasmaran. Kalau yang ini tahan 1 tahun Mas. Jadi insya Allah kalau buat persiapan ekspor sudah bisa. Wedang uwu tadi ada loh, wedang uwu. Wedang uwu ada. Kalau anak muda kan uwu gitu ya. Iya, kita bikin yang lain lah Mas. Kan wedang uwu udah menjamur kan ya. Jadi aku pengen bikin yang sesuatu yang ternyata jamu itu rasanya ada yang lain kayak gitu, dari mix and balance. Wedang uwu ada nggak atau lain? Ada. Oh, ada juga. Komplit ya, silakan. Kalau mau beli bagaimana caranya? Kalau beli bisa langsung datang ke sini. Gimana alamatnya? Di Jalan Kiai Agung Santri nomor 11, Jedes Pucung Rejo Muntilan. Ya, atau bisa nomor WA. Nomor WA-nya ada 0877 454 28799 atau nanti bisa Instagram @jamu_deka. Itu. Kalau di marketplace ada Mas, kebetulan baru di Tokopedia. Jamu Deka. Jamu Deka. Iya. TikTok ada Jamu Deka juga. Ya. Live orang. Enggak, belum. Ya, kalau pemasaran sendiri sudah sampai mana ini? Pemasarannya ya kami baru ke kota-kota besar Mas. Ya Bandung, Jakarta, Surabaya gitu. Yang fokusnya di 3 kota itu. Kalau di Magelang sendiri? Magelang sudah jalan. Kami kebetulan ada titip jual di toko Nyonya Pang. Nah, kebetulan kemarin lagi booming gadis kretek ya. Gadis kretek nah, sebelumnya saya sudah titip di sana. Jadi ketika ada gadis kretek, tambah lagi menaikkan. Besok bikin film gadis jamu aja. Maksa ya.
Ya. Bisa. Oke, jadi media sosialnya tadi ya, lewat kita IG lewat dan sebagainya. Instagram ya. aja, fokusnya ke Instagram aja Mas. Saya memang ada banyak pilihan, kebetulan kami lebih Mas, lebih intens di Instagram dan itu sangat membantu dari benar-benar awal sampai kita dapat fasilitas, dapat kompetisi dan menang di nasional itu juga lewat Instagram. Di nasional itu ada apa? Event apa? Di nasional ada dari Kumparan, ini ada Mas sertifikatnya. Ya kita masuk 4 besar nasional. Waktu itu yang daftar ada sekitar 5.000, terus dikurasi. Itu produk umum. Dikurasi ada 50 yang lolos. Kemudian kita ada masterclass namanya ya. Itu selama 3 hari, terus dipilih lah dari situ kan ada kelas, dipilih yang terbaik. Dan kita 4 besar, dapat nasional ya. Nasional dapat hadiah 1 miliar dibagi 4. Lumayan nih. Tahun berapa itu? Tahun 2021. Sebentar ya. Kalau ini, AKI ini apa nih? Apresiasi Kreasi Indonesia ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pak Sandiaga Uno nih. Ketemu Pak Sandiaga Uno ya? Ketemu ini udah ketemu yang kedua kali. Ya. Kalau ini? Dulu berapa yang masuk nasional? Yang masuk dari Jawa Tengah itu berarti kurang lebih 14 ya Mas, 14, kalau digabungkan. Sama Semarang. Semarang sama Banyumas waktu itu yang bukaan sekitar 14 tenan gitu, UMKM yang masuk. Banyak sekali penghargaan yang pernah didapat, apalagi mungkin? Kemarin terakhir kita ngisi di forum internasional tentang rempah di JCC Jakarta. Kebetulan mendapat undangan untuk berbagi cerita tentang perjalanan Jamu Deka dan memberikan motivasi untuk anak-anak muda bisa lebih fight. Ya, luar biasa ini. Kalau anak muda sendiri minat untuk jamu ini bagaimana? Kalau menurut saya Mas, karena mereka tuh tidak tahu atau mungkin belum pernah bersentuhan dengan jamu, jadi mereka benar-benar nggak tahu tentang jamu gitu. Ketika saya ngisi kelas jamu di beberapa sekolahan yang ada khususnya di Magelang itu, karena mereka tidak tahu, analisa saya karena tidak tahu, begitu mereka tahu, begitu mereka mencoba ternyata juga doyan, ternyata juga mereka nggak yang nggak yang menganggap jamu gitu anti, ternyata juga mereka punya ketertarikan, cuma tinggal sosialisasinya. Betul, sosialisasinya. Usia saya aja mungkin sama jamu juga belum nggak begitu tertarik gitulah kasaran itu. Mungkin kan kalau pas sakit mungkin baru nyari gitu kan. Jadi memang perlu sosialisasi yang lebih intens ya. Betul, pada anak-anak muda ya, apalagi Gen Z ya. Gen Z. Gen Z. Ini salah satu peran yang dilakukan oleh Mbak Deka ini untuk bagaimana memasyarakatkan jamu dan menjamukan masyarakat. Menjamukan masyarakat. Betul sekali. Kemudian ini Mbak, bedanya kekhasan jamu jenengan dibandingkan jamu yang lain apa? Oke, kalau kekhasannya rata-rata dari rasa sama ya Mas. Cuma saya di sini ngasih kombinasi mencoba kombinasi rempah-rempah dengan buah-buahan. Kayak ada asereh kan ada jeruknya, ada asam jawanya, terus ada lagi lemon berry. Itu untuk penambah nafsu makan, ada lemon, ada stroberinya, ada daun mintnya di situ. Terus kemudian yang kedua, kasih nama yang unik pada produknya Mas. Jadi itu yang membuat saya mungkin banyak diliput oleh media daripada penjual jamu yang lain. Karena saya yakin di Magelang ada 1.000 lebih penjual jamu, tapi kenapa yang mungkin yang lebih dikenal adalah Jamu Deka. Nah itu salah satunya harus mempunyai ciri khas yang bisa diingat sama orang. Ya, bikin nama-nama yang unik tadi ya. Kasmaran barang. Obat anti jomblo itu. Kemudian ini kan menurut jenengan peran jamu ini dalam melestarikan budaya bangsa Indonesia itu apa kayak gitu? Kalau menurut saya pribadi, jamu itu benar-benar membantu anak-anak untuk mencintai kebudayaan. Yang pertama mengenal dulu lah Mas, ternyata Indonesia punya jamu yang nggak dimiliki oleh negara lain. Nah, dari situ kan mereka tambah penasaran nih Mas. Terus kemudian dengan jamu sendiri ketika sebenarnya nggak hanya pas sakit ya kayak obat. Sebenarnya jamu itu bisa juga untuk preventif tadi ya, Mas, mencegah. Jadi bisa dikonsumsi tiap hari, jangan sampai baru sakit baru minum jamu. Kebanyakan orang kan baru kerasa sakit baru minum jamu. Betul, ya. Kalau sekarang sih dari pola hidup saya sendiri sehari bisa 2-3 kali minum jamu. Itu juga karena berproses Mas, tadinya cuma sekali, terus kita sering ikut seminar kan, karena ya memang walaupun sudah punya ilmu tapi tetap
kita selalu belajar, ikut seminar dan gitu. Suatu ketika saya ketemu dengan profesor dari guru besar UGM. Beliau dari Fakultas Kedokteran UGM juga, udah profesor dari Bali, setengah Jawa, Prof. Nyoman. Itu ternyata beliau juga rutin minum jamu. Kita yang orang Jawa yang notabene, apa ya Mas, kayak lahirnya jamu itu di Jawa ya, kok orang Bali. Rempah-rempahnya juga banyak di Jawa ya. Orang Bali aja sebegitu cintanya sama jamu, makanya saya terus, oh iya saya minum jamunya jadi 2-3 kali sehari. Itu benar-benar menggugah untuk hidup sehat. Jadi teman-teman yang mau sehat, rajin-rajinan minum jamu ya. Jamu Deka banyak sekali macamnya. Ini sudah. Oh ya, untuk harganya nih kisaran berapa? Harganya kan kita ada yang buat custom ya Mas. Biasanya yang buat acara-acara itu yang ukuran 100 mili itu harganya 5.000. Terus yang ini 250 mili. Yang 5.000? Yang itu? Yang kecil, iya Mas. Diambil nggak? Ini. Yang kecil segini biasanya buat resepsi, apalagi pas COVID kemarin ya Mas, banyak yang berarti kayak souvenir ya? Iya, kayak souvenir ya ini. Terus kemudian yang 250 ini sekarang harganya 10.000. 10.000. Iya, kalau yang 1 liter 35.000. Kalau sirupnya ini berapa? Sirupnya 40.000. Ini sirup apa? Sirup kunyit asam, kita ada 4 ya Mas, sirup kunyit asam, sirup empu kunyit buat asam lambung, ada sirup jahe merah sama sirup gula asam. Yang sirup jadi ditambah air atau cukup? Ditambah air. 1 botol segini bisa 10-15 kali gelas. Ini kental ya Mas, karena bukan yang squash. Ini yang sirup beneran kan 60% ke atas. Iya. Besok ini kan bulan puasa ya. Buka puasa biasanya sirup yang lain ya, besok sirup jamu. Jadi puasanya makin strong ya. Nah, buat persiapan lebaran Mas, buat hampers kita juga biasa melayani hampers. Iya, disesuaikan dengan budget, nggak ada ininya Mas, minimal gitu. Buat souvenir juga bisa. Betul. Jadi souvenirnya bermakna ya. Kadang juga berkhasiat. Jadi souvenir berkhasiat. Gitu. Betul Mas. Oke Mbak, ini dari perjalanan jenengan ini kan saya melihat kan sudah bisa dikatakan sukses lah gitu kan. Amin, ya, nah ini kiat-kiat supaya bisa sukses itu apa Mbak menurut jenengan? Kiat-kiatnya yang pertama harus semangat. Nah ya kan Mas, semangat adalah modal yang utama, meskipun nggak punya modal yang banyak ya Mas ya. Dulu saya jualan modalnya cuma 300.000, itu waktu itu dapat arisan. Terus buat beli botolnya aja harus beli di Jogja, ternyata sampai sana Mas nggak boleh ngecer, harus beli 1 bal isi 200. Itu harganya 265.000. Ya, waktu tinggal 35.000. Alhamdulillah bisa buat beli bahan-bahan, kan murah ya Mas. Murah ya di desa ya. Dapat beli gula pasirnya ngecer, alat-alatnya pinjam punya ibu. Jadi 300.000 aja itu ya. Yang pertama modalnya emang semangat ya Mas. Modal itu nomor 2 kalau saya. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Jualannya harus konsisten. Terus kemudian kalau saya biasanya kemana-mana bawa jamu buat promosi. Jadi entah dimanapun ketemu siapa, yang penting saya bawa jamu, bisa dikenalkan, syukur-syukur diicipi, dan nanti bisa beli di tempat saya, kayak gitu. Kayak kemarin ya, saya nggak dikasih gitu. Jangan ditekan gini. Korban marketing ya. Ternyata ada soft marketing ya. Korban endorse. Betul. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menjalin relasi dengan baik. Contohnya seperti saya dan Mas Sodik ya. Ini sudah kenal sejak tahun 2020 kayaknya ya Mas. Kita bareng pelatihan. 73 ya. Kita bareng pelatihan. Dan sampai sekarang masih berkomunikasi baik. Nah, misalnya dan saling mempromosikan usaha masing-masing. Betul. Misalnya ada ini ya Mas, tiba-tiba ingat jamu. Oh iya Mbak Deka, pasti kan gitu ya yang diingat. Betul. Jadi relasi itu penting banget. Gitu. Apalagi? Cukup 3 itu. Ya. Perlu diingat ya. Yang pertama semangat. Modalnya kedua, konsisten. Yang ketiga relasi. Itu 3 hal penting menurut Mbak Deka yang bisa mengantarkan beliau sampai saat ini ya. Mungkin bisa jadi bekal tambahan buat teman-teman. Kemudian terakhir Mbak, ini mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak muda di Magelang khususnya. Wah, saya senang banget kedatangan tamu Mas Sodik dan teman-teman, terutama menjadi salah satu media saya untuk memperkenalkan jamu lebih luas. Saya yakin belum banyak
anak-anak muda sekarang yang minum jamu dengan kontinu. Kalau 1-2 kali pasti ada. Nah, dengan kesempatan ini saya ingin mengajak anak-anak, terutama generasi muda, untuk mencintai kebudayaan Indonesia, salah satunya jamu, yang pada tanggal 6 Desember 2023 kemarin sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Nah, jadi kalian juga harus bangga dengan diangkatnya jamu mendunia ini, dan saya harap kalian juga turut melestarikan kebudayaan dengan minum jamu, dengan menceritakan bahwa jamu itu adalah salah satu kebudayaan yang sudah mendunia, seperti itu, Mas. Dan diakui oleh UNESCO. Betul, diakui sudah UNESCO. Di ini ya, dipatenkan Indonesia ya. Sudah. Takutnya dicuri oleh negara lain. Betul. Jadi teman-teman ya yang nonton podcast ini, jangan sampai kalau ada UNESCO datang ke Indonesia, kalian ditanya jamu, kalian nggak tahu, itu bisa menjadi salah satu faktor jamu dicabut predikatnya. Bener, Mas, ini. Jadi memang betul. Secara berkala ya, biasanya dicek kayak kita ada perizinan itu kan, nggak diem-diem nih, nggak ada omongan, tiba-tiba datang ke Indonesia nanya ke kalian, tahu nggak jamu dan sebagainya, ternyata kalian nggak tahu, itu bisa dicabut predikatnya. Citra buruk. Betul. Jadi jangan sampai nggak tahu. Yang mau belajar tentang ini perjamuan ini bisa nggak? Bisa. Biasanya saya diundang secara offline di sekolah-sekolah. Sekarang ada P5 ya, Mas ya. Oh, iya. Nah, itu sangat membantu saya untuk lebih memperkenalkan jamu ke anak-anak muda. Jadi silakan sekolah-sekolah yang pengen punya program belajar tentang jamu, ya. Selain bagus untuk pendidikan, juga bagus untuk kesehatan. Betul. Ya, bisa menghubungi Mbak Deka ya dengan nomor HP yang sudah tadi disampaikan. Iya. Kemudian ada yang belajar ke sini juga nggak, Mbak? Ada 1-2, tapi lebih banyak saya yang diundang ke sana. Terakhir itu di Universitas Institut Seni Rupa Indonesia, Jogja, kemudian di Widya Mataram Yogyakarta, yang awal tahun kemarin di Prasetya Mulia Jakarta. Iya, terus ada. Dan kemarin sama ini ya, Puslada juga ya? Iya, Puslada Mas Agung. Ya, saya sering kolaborasi sama Mas Agung. Ya, terima kasih Mbak Deka atas obrolannya. Insya Allah sangat bermanfaat buat kami, sangat menyehatkan obrolan kita hari ini. Ya. Sampai ketemu lagi di obrolan kita di Kopsan edisi berikutnya. Silakan, kita harus mungkin ada orang yang baiknya kita ajak ngobrol-ngobrol. Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih juga untuk Bang Bapas 69 yang sudah support acara kita. Silakan sponsor yang lain yang mau gabung bisa menghubungi admin kami. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kompeba Keliling Magelang menghimpun inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.